Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya kedatangan tamu Gabriel, Madya Praja IPDN Angkatan 30. Kali ini Gabriel mau sharing dan berbagi pengalaman saat mengikuti tes IPDN. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Halo Gabriel. Halo. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita berkenalan dengan Gabriel. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap Gabriel Duralongodai, Madya Praja, Angkatan 30. Sekarang berada di kampus pusat Jatinangor. Tahu IPDN itu dari mana? Awalnya saya mengenal IPDN dari keluarga saya yang juga merupakan salah satu purna praja IPDN. Keluarga saya itu mengusulkan kepada ayah saya untuk mendaftar di IPDN. Setelah itu saya mulai searching mengenai IPDN. Dan ternyata IPDN merupakan salah satu sekolah kedinasan yang menjadi favorit di Indonesia. Saya mulai searching soal IPDN dan akhirnya saya memiliki ketertarikan dengan IPDN. Akhirnya membulatkan tekad dan memutuskan untuk bisa mengikuti tes IPDN dan bergabung bersama IPDN. Wah, luar biasa sekali ini. Meski kita sudah punya motivasi seperti itu, kan harus ada persiapan-persiapannya agar kita bisa lulus saat mengikuti berbagai macam tahapan-tahapan tes. Siap. Nah, yang kakak tanya ini kira-kira persiapan dari awalnya tuh seperti apa? Seperti yang kakak jelaskan tadi, kalau mimpi hanya sekedar mimpi, hanyalah tetap mimpi. Oleh sebab itu saya mengatur waktu saya dengan baik. Yang pertama saya mengatur antara belajar dan kegiatan olahraga agar fisik dan kesehatan tetap terjaga. Yang pertama saya mulai dari bangun pagi. Bangun pagi saya atur pukul 4 tepat. Di mana saya sudah melakukan olahraga pagi. Setelah melaksanakan olahraga pagi, pulang dan membersihkan diri, saya langsung belajar dengan materi-materi yang telah saya kumpulkan. Pengaturan waktu ini sangat penting karena dapat mengurangi penggunaan waktu yang tidak efektif. Berarti bagus sekali ini. Sebelum mengikuti tes harus disiplin waktu. 3 bulan sebelum pembukaan pendaftaran saya sudah mulai menyiapkan diri. Mulai dari mengumpulkan materi, bank-bank soal yang bisa digunakan untuk mengikuti TKD, dan mempersiapkan fisik. Karena ketika tes IPDN ada ujian fisiknya, maka saya sambil belajar juga mempersiapkan fisik agar bisa mengikuti tes dengan lancar dan baik. Nah Gabriel, kakak mau tanya nih, kira-kira tahapan-tahapan saat mengikuti tes IPDN itu apa saja? Untuk tes IPDN dibagi menjadi 2, yaitu tes daerah dan tes pusat. Pada tes daerah terdiri dari seleksi administrasi, TKD, tes kesehatan daerah, dan juga psikotes. Sedangkan untuk di pusatnya terdiri dari 3, yaitu tes fisik, kesehatan pusat, dan juga wawancara. Nah Gabriel, untuk pendaftaran IPDN-nya kan sekarang mendaftar online. Nah, itu kira-kira Gabriel daftar sendiri atau dibantu sama keluarganya yang IPDN itu? Untuk pendaftarannya, saya mendaftar sendiri. Bermodalkan usaha sendiri, saya mulai mendaftar dan mencari syarat-syarat pendaftaran yang harus terpenuhi. Terus daftarnya bagaimana? Ada rasa gugup, takut? Untuk daftarnya sih ya pasti ada rasa gugup karena ini merupakan sekolah kedinasan yang diminati banyak orang. Jadi pasti banyak pesaing yang akan saya hadapi. Tetapi itu tidak menjadi sebuah halangan yang besar karena kita harus berani mencoba sesuatu yang baru. Untuk pendaftaran IPDN saya menonton di YouTube mengenai tutorial pendaftarannya. Ketika melihat tutorial itu saya sadar bahwa banyak sekali berkas dan biodata diri yang harus saya siapkan. Dan ketika pendaftaran IPDN dibuka, saya tidak langsung mendaftar. Saya melihat apakah masih banyak berkas atau dokumen yang belum saya miliki. Dan setelah itu saya menyiapkannya dulu terlebih dahulu. Hingga akhirnya 1 minggu sebelum penutupan pendaftaran IPDN, saya langsung mendaftar karena berkas yang saya siapkan sudah lengkap. Jadi saat buka pendaftaran kita jangan dulu buru-buru mendaftar. Tapi kita nonton dulu tutorial-tutorial. Setelah itu baru kita mendaftar. Gitu ya. Ketika pendaftaran IPDN ditutup, 1 bulan kemudian keluar hasil pengumuman seleksi administrasi. Seleksi administrasi yang keluar ini berbarengan dengan jadwal TKD. Setelah itu, saya mulai mempersiapkan diri lagi untuk ujian TKD. Nah, Gabriel, kira-kira pola belajarnya itu seperti apa yang Gabriel terapkan hingga bisa sampai lulus IPDN? Untuk pola belajarnya sendiri,
Saya setelah searching di internet dan mengetahui bahwa TKD itu terdiri dari 3 jenis soal, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes inteligensi umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Saya mengatur waktu agar memfokuskan pada masing-masing terlebih dahulu. Misalnya, minggu ini saya memfokuskan pada TWK. Di situ TWK ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau 4 pilar. Di situ saya memfokuskan agar semua materi itu dapat saya kuasai. Setelah itu saya mengikuti simulasi dan coba mengerjakan contoh-contoh soal mengenai TWK. Apabila hasil yang diperoleh baik dan nilai yang diperoleh juga baik, maka saya akan melanjutkan ke berikutnya TIU dan TKP. Seperti itu seterusnya. Dan ketika semuanya sudah selesai, saya coba mengikuti simulasi yang ada di link BKN. Setelah kita belajar, terus kita lakukan simulasi di link BKN itu sendiri. Siap. Itu berhasil. Dan ternyata sistem yang saya terapkan ini memberikan hasil yang baik. Dan saya memperoleh nilai yang cukup baik waktu tes TKD. Untuk TIU, di dalam setiap buku yang saya peroleh, di dalamnya sudah terdapat kisi-kisi untuk TIU. Misalnya ada deret-deret angka, pola gambar, dan juga mengenai antonim, sinonim. Itu saya pelajari masing-masing seperti TWK. Saya pelajari masing-masing materinya dulu dan coba mengerjakan contoh soal. Apabila sudah menguasai, saya lanjut ke yang materi berikutnya. Dengan begitu saya dapat memahami soalnya, bukan menghafal soalnya, tetapi dapat memahami cara pengerjaan soal tersebut. Dengan menambah berbagai bacaan, seperti bacaan mengenai bahasa Indonesia, karena di dalam TIU juga terdapat soal-soal mengenai bahasa Indonesia. Itu sangat penting karena bukan saja di TIU hanya diuji matematikanya, tetapi logikanya dan juga kemampuan berbahasa Indonesianya. Untuk TKP, pola belajarnya seperti apa itu? Untuk TKP sendiri, saya kan di situ diuji karakteristik pribadinya. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai seorang PNS di mana saya lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Setelah itu saya mulai membaca soal dengan menerapkan prinsip tadi. Dan ternyata berhasil prinsip yang saya terapkan itu. Tujuan dari TKP sendiri untuk menilai karakteristik pribadi kita, apakah siap untuk menjadi seorang PNS. Karena ketika menjadi PNS yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Dan juga saya memperbanyak membaca soal, karena dengan membaca soal yang banyak juga dapat membantu saya untuk memahami soal-soal yang lebih rumit. Setelah mempelajari materi-materi yang sudah saya miliki, seminggu sebelum tes TKD saya lebih memfokuskan diri saya untuk melaksanakan simulasi sendiri. Kan simulasi di zaman sekarang di mana teknologi sudah banyak, ini kan banyak di internet simulasinya yang disediakan BKN ataupun simulasi-simulasi yang ada di internet. Oleh sebab itu, 1 minggu sebelum ujian saya memfokuskan diri terlebih dahulu agar apa yang saya pelajari itu dapat saya terapkan di dalam simulasi-simulasi tersebut. Selain belajar dan bekerja keras, saya juga tidak lupa berdoa karena tanpa restu dari Yang Maha Kuasa tidak mungkin saya dapat lulus di IPDN. Oke, luar biasa sekali Gabriel. Ketika pelaksanaan TKD, awalnya gugup sih karena soal-soalnya begitu banyak dan waktu yang kita miliki sangat mepet. Tapi di situ kita harus bagaimana bisa mengatur apa yang harus kita kerjakan dulu. Misalnya pada waktu itu saya lebih memfokuskan diri pada TKP karena di TKP soalnya sangat banyak sehingga butuh dibaca dengan teliti. Apabila saya mengatur waktu TKP yang terakhir, yang ditakutkan adalah ketika waktunya hampir habis, saya jadi tidak fokus untuk mengerjakannya. Jadi ketika ujian berlangsung, saya mengatur agar TKP yang paling pertama saya kerjakan. Setelah TKP, saya lanjut ke TIU. Karena menurut saya TIU membutuhkan logika dan butuh ketenangan ketika mengerjakan. Sedangkan TWK sendiri lebih banyak pertanyaannya, yaitu bagaimana kita menerapkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mengatur agar TKP, TIU, dan TWK yang saya kerjakan terlebih dahulu. Ketika selesai mengerjakan soal ujian dan mengklik selesai, maka otomatis nilai kita akan keluar karena sistem yang digunakan adalah sistem CAT. Ketika nilai kita keluar, orang tua yang berada di luar dapat menyaksikan nilai-nilai dan hasil yang kita dapat di layar yang telah diletakkan di luar uang ujian. Hal ini membuktikan ketransparan dari penerapan ujian CAT di IPDN. Walaupun kita sudah mengetahui skor dan nilai yang kita peroleh dari TKD, tetapi kita terlebih dahulu harus menunggu pengumuman resmi dari IPDN agar memastikan apakah kita lulus atau tidak. Setelah itu, pengumuman akan dikeluarkan 1 bulan setelah ujian TKD berlangsung. Setelah pengumuman resmi dari IPDN keluar mengenai hasil TKD, selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk tes kesehatan daerah.
Di mana tes kesehatan daerah ini lebih memfokuskan kesehatan luar. Jadi ketika tes yang diuji adalah mata, apakah minus atau plus. Kedua yaitu THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan masih banyak tes lainnya. Nah, Gabriel, kira-kira persiapan saat mengikuti tes kesehatan itu bagaimana? Untuk persiapan tes kesehatan daerah, saya melakukan olahraga yang teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan mengatur pola istirahat yang baik agar menjaga kesehatan saya hingga tes berlangsung. Seminggu sebelum pelaksanaan tes kesehatan daerah, saya banyak mengkonsumsi air putih dan juga air kelapa muda. Menurut saya itu dapat menjaga kesehatan saya dan juga dapat menghilangkan racun yang ada di tubuh saya. Semalam sebelum tes kesehatan daerah berlangsung, kami diminta untuk puasa. Besok paginya kami semua diminta untuk segera berkumpul di rumah sakit. Di saat itu, tes pertama yang kami laksanakan adalah tes urin dan juga tes darah. Selanjutnya itu mengukur tinggi badan dan berat badan. Berikutnya itu tes mata, di mana yang dicek adalah apakah mata kita minus atau plus. Selanjutnya yaitu tes THT. Kami melaksanakan semua tes itu dan masih banyak tes lainnya. Sebulan setelah tes kesehatan daerah berlangsung, maka tibalah pengumumannya, itu pengumuman untuk lanjut ke tes berikutnya yaitu tes psikotes. Di mana psikotes ini banyak yang gugur ketika mengikuti tes kesehatan. Untuk psikotes sendiri saya banyak membaca modul-modul dan juga bermain game-game psiko yang tersedia di Play Store atau App Store yang lain. Dengan begitu saya dapat mengasah kemampuan dan juga dapat berlatih psikotes dengan senang karena dalam bentuk sebuah game. Dengan bermain game seperti itu, selain dapat menambah ilmu saya mengenai psikotes, saya juga dapat menikmati bagaimana belajar psikotes dengan cara yang menyenangkan. Dan ternyata benar, dengan mengikuti game-game psikotes itu ternyata sangat membantu ketika ujian berlangsung. Tetapi juga membaca modul-modul juga sangat penting. Untuk modul-modulnya sendiri sudah tersedia di internet dan berbagai toko buku yang ada. Jadi tinggal kita saja yang mencari tahu. Pada saat pelaksanaan psikotes, kami pertama kali disuruh untuk mengisi biodata diri kami. Setelah selesai mengisi biodata, kami diberikan beberapa soal. Soal yang pertama yaitu mengenai soal tulisan. Dan juga ada beberapa soal yang mengharuskan kita untuk menggambar. Perasaan yang Gabriel rasa saat melaksanakan tes fisika tuh apa? Ada rasa gugup, takut, atau bagaimana itu? Saya sangat gugup ketika mengikuti psikotes karena dari begitu banyak soal yang harus saya kerjakan, waktu yang diberikan pun juga sangat mepet. Jadi bagaimana kita dapat bekerja di bawah tekanan, itu yang paling utama ketika saya mengerjakan psikotes. Takut apapun kita harus tetap bekerja dalam keadaan tenang. Karena apabila kita tidak tenang, maka soal-soal itu akan kelihatan semakin sulit. Sedangkan soal itu sebenarnya sederhana, tergantung bagaimana kita dapat menangkap maksud dan arti dari soal tersebut. Berbeda dari tes yang lain di mana pengumumannya butuh waktu hingga berbulan-bulan, setelah hasil psikotes keluar, kami dinyatakan untuk siap mengikuti pantuhir, di mana pantuhir ada 3 ujian yang akan kami ikuti. Yang pertama yaitu tes samapta, yang kedua tes kesehatan, dan yang ketiga adalah tes wawancara. Untuk tes samapta sendiri terdiri dari 2, yaitu samapta A dan samapta B. Samapta A yaitu tes lari selama 12 menit. Untuk samapta B sendiri terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama pull up, yang kedua push up, sit up, dan shuttle run. Untuk tes kesehatannya sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tes kesehatan fisik dan tes kesehatan jiwa. Pada tes kesehatan jiwa sendiri kita akan mengerjakan 600 soal, di mana akan muncul soal yang sama beberapa kali. Dan di sini kita dituntut untuk konsisten dengan apa yang menjadi pilihan kita pada soal-soal berikutnya. Jadi yang dituntut pada tes ini adalah bagaimana kita menjawab dengan jujur dan juga konsisten dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan. Untuk tes wawancara sendiri terdiri dari beberapa wawancara yang meminta saya untuk melaksanakan PBB dan juga menjawab berbagai pertanyaan mengenai NKRI, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana saya menerapkan kehidupan Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu ketika saya menjadi seorang praja IPDN. Dan itulah yang menjadi pertanyaan ketika saya mengikuti tes wawancara. Tips buat teman-teman supaya mereka tidak gugup saat melaksanakan tes wawancara. Untuk tipsnya sendiri yaitu percaya dengan diri sendiri. Seberapapun pewawancara menguji kita, apabila kita belum mengenal diri kita, pasti kita tahu menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga jangan lupa untuk membaca dan memperbanyak wawasan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika.
Hal itu dapat membantu kita ketika melaksanakan wawancara dengan pewawancara yang seperti apapun. Terima kasih Gabriel sudah mau sharing dan berbagi pengalaman saat mengikuti tes IPDN. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Silakan share video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Untuk adik-adik yang ingin masuk di IPDN, tips dari saya: berlatih, belajar, dan bekerja keras, serta jangan lupa berdoa merupakan kunci utama kesuksesan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kampus IPDN.